Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan rancangan Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Rancangan Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Firman Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, bahwa tema pemberitaan firman Tuhan adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Mungkin saudara kemudian bertanya seperti ini, apakah benar Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi saya, bagi keluarga saya? Kalau memang rancangan Tuhan itu terbaik bagi saya, kenapa peristiwa duka saya alami? Kenapa hal-hal yang menyedihkan saya alami? Kenapa hal-hal yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga saya alami? Mengapa keadaan seperti pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan untuk terjadi di dunia ini? Kalau memang Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi saya, kenapa kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi di dalam dunia ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini berkecamuk di dalam hati kita sekalian, berhubungan dengan pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin saudara dan saya alami. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan dan keyakinan saya akan Tuhan yang saya panggil Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia memiliki rancangan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Apapun situasi kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang kasih, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi saya sudah baca bagi kita sekalian, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama, Tuhan mengetahui rancangan dalam diri Tuhan mengenai kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan itu mengenai kita. Mungkin kita tidak tahu apa rancangan orang tua kita bagi kita sebagai anak. Kita mungkin tidak tahu apa rancangan teman kita mengenai kita. Tapi firman Tuhan berkata, bagi kita masing-masing yang mengaku diri kita sebagai umat Tuhan, Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita masing-masing. Dan Tuhan mengetahui itu yang ada dalam diri Tuhan sendiri. Dan Tuhan menegaskan bahwa rancangan Tuhan yang ada dalam diri Tuhan itu bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya ini, saya pegang ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saya tetap percaya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa di dalam diri Tuhan Dia mengetahui rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai saya, mengenai saudara sekalian, bukan rancangan kecelakaan. Apa rancangan Tuhan yang Dia tahu ada di dalam dirinya bagi kita sekalian? Sesuai dengan firman Tuhan ini,
Dikatakan begini, rancangan Tuhan itu pertama adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus mengatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau yang kita hadirkan dalam hidup kita adalah damai sejahtera, itu berarti kita betul-betul adalah anak-anak Allah. Karena Allah, Dia mengetahui rancangan apa yang ada dalam dirinya. Rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu berarti kalau kita menghadirkan damai sejahtera melalui hidup kita, kita sedang memanifestasikan Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera itu bagi kita masing-masing, dan kita nyatakan itu dalam interaksi sosial kita di masyarakat dimanapun kita berada. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itu berarti kalau yang kita hadirkan kekacauan, itu berarti yang kita hadirkan adalah kekerasan dan sebagainya, itu merupakan pernyataan dari keadaan kita di dalam diri kita itu tidak ada damai sejahtera. Kita tidak membiarkan rancangan Tuhan itu tercipta dalam hidup kita, sehingga yang tercipta adalah keinginan kita, rancangan kita, kemarahan kita, keegoisan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita sekalian mengetahui apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, maka kita akan menyelaraskan diri kita dengan rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan untukkan bagi kita masing-masing. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, rancangan Tuhan yang terbaik ini tidak akan bisa dirusakkan oleh siapapun. Setan tidak mampu merusakkan rancangan Tuhan yang Tuhan tahu ada dalam diri Tuhan mengenai kita masing-masing. Satu-satunya cara untuk kita merusak rancangan Tuhan bagi diri kita sendiri adalah kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita mempercayai apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita, sesuai dengan apa yang Tuhan tahu ada dalam diri Tuhan. Rancangannya itu terbaik bagi kita, karena Dia berkata rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu firman Tuhan juga mengatakan seperti ini, Tuhan damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka hati kita dan membiarkan rancangan Tuhan yang terbaik itu terjadi dalam diri kita, dan kita terima Dia Tuhan damai sejahtera itu, sehingga damai sejahteranya melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang berikut, Alkitab berkata masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita saudara tidak suram. Masa depan kita sesuai dengan rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan mengenai kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya memiliki masa depan yang penuh harapan? Saya baru saja di PHK dari pekerjaan gara-gara COVID-19. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin itu memang pengalaman dalam hidup saudara. Bisnis saudara mungkin sedang mengalami suatu keadaan yang kurang menyenangkan. Mungkin itu pengalaman yang sedang saudara alami. Tapi saya ingin beritahukan kepada kita, rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan tahu ada dalam diri Tuhan mengenai kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini, itu semua dalam rancangan kekekalan Tuhan. Tuhan bisa izinkan itu untuk membentuk kita
supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing kita bisa alami, yaitu masa depan yang penuh harapan. Walaupun kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi masa depan yang penuh harapan Tuhan menyediakan bagi setiap kita, karena itu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing. Kemudian yang kedua, dalam rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing, Tuhan ingin agar kita mencari Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menegaskan di sini bahwa rancangan Tuhan yang terbaik itu kita dapat alami dalam kehidupan kita masing-masing kalau kita memutuskan dalam hidup kita ini tidak mengandalkan kekuatan kita dan menaruh harapan pada pengertian kita sendiri, tetapi yang kita lakukan adalah mencari Tuhan. Untuk itu firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing, Dia inginkan agar kita mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Firman Tuhan katakan, apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada. Jadi Tuhan inginkan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak mencari jalan kita sendiri-sendiri. Kita tidak mencari dukun, kita tidak mencari paranormal, kita tidak mencari orang-orang kita andalkan untuk menolong kita dalam situasi-situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Dalam rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing, Dia menginginkan agar kita mencari Tuhan dengan berseru kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Itu janji Tuhan. Karena itu dalam situasi apapun yang kita hadapi, mari kita belajar untuk menyelaraskan diri kita dengan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita, dengan jalan kita mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Dia berjanji ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar kita. Ini janji Tuhan. Kita harus pegang janji ini. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh khawatir. Mungkin ada suara-suara di hati kita yang datang, kamu berdoa itu sia-sia. Mana buktinya? Ini adalah suara daging kita, ini suara setan. Mari kita mempercayai apa kata Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Dia berjanji Dia akan mendengarkan kita. Ini rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan inginkan agar kita belajar bersandar kepada Tuhan. Tuhan inginkan agar kita belajar berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dalam rancangan Tuhan yang terbaik itu, Tuhan mau mendengarkan kita. Kemudian selanjutnya dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini janji Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan, Dia bukan hanya mendengar doa kita, tapi Dia juga menyatakan dirinya kepada kita. Dengan Dia menyatakan diri kepada kita, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Dari firman dan rohnya. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan bersedia untuk menemukan dirinya atau menyatakan dirinya, sehingga
Kita tahu Tuhan, kita mengenal Tuhan, bukannya sekedar karena kita mendengar khotbah atau kita mendengar kata orang, tapi kita mengenal Tuhan dari pengalaman hidup pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita mau menyelaraskan diri untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan tahu ada dalam diri Tuhan itu bagi kita sekalian, dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kita harus berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan Dia bersedia untuk menyatakan diri kepada kita dan memberitahukan kepada kita apa yang kita tanyakan kepada Dia. Saudaraku yang kasih, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Inilah janji Tuhan, yang Tuhan tahu rancangan dalam diri Tuhan itu yang terbaik bagi kita, agar kita mencari Tuhan, berdoa, berseru, menanyakan Tuhan, maka Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan menyatakan diri sehingga kita semakin lebih mengenal Dia dari hari ke hari, semakin mencintai Dia seperti kualitas cinta Tuhan kepada kita. Kita pun akan mencintai Dia karena kita mengenal Dia melalui kita hidup sesuai rancangan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, apapun situasi kita. Saya percaya rancangan Tuhan yang terbaik akan terus dinyatakan dalam hidup kita, karena itu merupakan hal yang Tuhan tahu adalah diri Tuhan, dan Dia mau lakukan itu bagi kita sekalian yang mau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, mencari Tuhan, dan berdoa serta berseru kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, rancangan Tuhan yang terbaik agar kita merendahkan hati, mengakui dosa sebagai jalan menuju pemulihan hidup. Saudaraku yang kekasih, dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan bernubuat atau Tuhan menyatakan nubuat kepada Yeremia mengenai orang Israel. Orang Israel akan dibuang ke Babel. Tuhan menyatakan itu mengenai orang Israel kepada Yeremia, dan mereka harus takluk kepada Raja Babel. Tetapi ada nabi-nabi palsu yang lain yang menyampaikan nubuat palsu bahwa mereka tidak boleh takluk kepada Raja Babel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua kenyataan ini sepanjang zaman selalu ada. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan atau menyampaikan firman Tuhan yang benar, yang dilandasi pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi ada juga yang mengatasnamakan Tuhan, tapi itu palsu, itu bohong. Itu yang terjadi dengan nabi-nabi palsu yang begitu banyak yang muncul di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Mereka menubuatkan tidak boleh takluk kepada Raja Babel, karena mereka akan memenangkan ketika mereka berperang. Ternyata saudara-saudara tidak demikian. Mereka menubuatkan palsu itu, banyak yang meninggal dunia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tuhan mau mereka takluk. Tuhan membiarkan mereka mengalami suatu keadaan dijajah atau dibuang selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun itu, sesuai dengan yang Tuhan rancangkan bagi mereka karena kesalahan mereka, Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Saudara, ketika Tuhan menyatakan hal ini kepada Yeremia mengenai apa yang akan terjadi dengan bangsa ini, itu bukan berarti Tuhan mempunyai rancangan yang jahat, tapi ini merupakan bagian dari pendisiplinan yang Tuhan lakukan karena dosa mereka, agar mereka belajar kalau Tuhan membiarkan mereka untuk berjalan sesuai keinginan mereka, mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman buruk, sehingga mereka mau belajar untuk tidak menyembah berhala.
tidak mempercayai hal-hal yang palsu dari nabi-nabi palsu, tapi mereka belajar bagaimana untuk mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan dan membuat-membuatnya benar yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabi yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui keadaan yang mereka alami ketika mereka berada di tempat pembuangan, Tuhan juga mengatakan agar mereka itu berdoa bagi tempat di mana mereka ada dalam pembuangan itu. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tentu kita yang ada di kota Kupang, kita bukan dibuang, kita memang tinggal di sini sebagai warga kota Kupang. Sebagai warga kota Kupang, Tuhan inginkan agar kita berdoa bagi kesejahteraan kota ini. Sebagai warga NTT, kita harus berdoa bagi kesejahteraan NTT. Sebagai warga negara Indonesia, kita bertanggung jawab untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Alkitab berkata, kalau sebuah kota sejahtera, maka itu juga berdampak pada kesejahteraan kita. Saya kasih contoh, ketika wali kota menyampaikan satu surat edaran bahwa ibadah minggu seperti ini harus dilakukan secara online. Mengapa dilakukan secara online? Karena menurut surat edaran itu COVID-19 sedang menyebar begitu rupa dan tidak bisa dikendalikan. Maka satu-satunya jalan adalah memutus mata rantai penyebaran COVID dengan cara tidak berkerumun, termasuk kerumunan dalam ibadah raya seperti hari Minggu. Karena itu diminta supaya kita menghentikan kegiatan kerumunan di dalam satu tempat dan kita laksanakan ibadah secara online seperti yang berlangsung saat ini. Ini artinya apa? Artinya begini, kalau kota ini sedang mengalami keadaan seperti yang sekarang, bukan saja berdampak pada pemerintah yang ada di kota, tapi pada semua warga kota yang ada di tempat itu. Dan kita sedang mengalaminya sekarang. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, agar kita semua sebagai warga negara, warga provinsi, warga kota, kita punya tanggung jawab untuk berdoa bagi kota tempat di mana kita ada kepada Tuhan. Ini rancangan Tuhan agar kita berdoa. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudaraku yang kasih, rancangan Tuhan yang terbaik ini agar kita merendahkan hati, mengakui dosa kita, karena itulah jalan untuk menuju pemulihan. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, yang Tuhan mau itu mereka tinggalkan dosa mereka. Mereka tinggalkan penyembahan berhala mereka, penyembahan Baal, penyembahan Astoret. Dan mereka sepenuh hati hanya menyembah Tuhan, Yahweh Israel. Dia Bapa dan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan menginginkan agar kita hanya menyembah kepada Dia. Dan kalau kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya, mengaku dosa kita. Karena dengan jalan itulah kita akan mengalami pemulihan yang merupakan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing, agar kita mengalami pemulihan hidup menuju keserupaan dengan Dia. Untuk itu dikatakan dalam ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa,
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai rancangan Tuhan yang terbaik. Ketika kita merendahkan hati, mengakui kesalahan kita, mengaku dosa kita, Dia setia, Dia adil, Dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kita mengaku dosa kita, inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia memulihkan keadaan kita. Dia memulihkan keadaan kita. Dan saudaraku yang kasih, hal-hal yang mungkin oleh karena dosa kita telah hilang dari diri kita, itu juga akan Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Oleh karena itu, mari kita menyelaraskan diri kita dengan rancangan Tuhan yang terbaik ini, dengan jalan merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengakui kegagalan kita, mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, mengakui keterbatasan kekurangan kita, mengakui sakit penyakit yang mungkin kita sedang alami, mengakui kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Kalau kita merendahkan hati, lalu menyatakan pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan akan keadaan kita, maka janji Tuhan berkata, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan Dia akan mengembalikan hal-hal yang mungkin sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Sama seperti suatu keadaan yang sudah tercerai-berai, maka itu akan kembali kepada kita. Berkat-berkat Tuhan janjikan akan kembali kepada kita, akan Tuhan limpah-limpah dalam hidup kita, kalau kita belajar merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Itulah jalan menuju pemulihan secara holistik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, meliputi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, serta segenap keberadaan kita. Karena itu Rasul Paulus menyatakan di dalam sebagai ayat yang terakhir ini, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-23 dikatakan begini dan 24, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Dia yang memanggil kita, Dia setia. Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita. Dan Alkitab berkata, Dia yang memanggil kita, Dia setia, Dia juga akan menggenapi apa yang dirancangkan bagi kita. Karena itu mari kita selaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan dan hidup sesuai rancangan Tuhan. Seperti apa yang Dia tahu mengenai kita, bukan rancangan kecelakaan, malah petaka kehancuran. Rancangan Tuhan bagi kita rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi kita keberhasilan dan keberuntungan. Karena itu mari kita serahkan hidup kita untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan.